Didukung oleh Polisi segera menetapkan tersangka kecelakaan tunggal di Tol Batang kilometer 370A yang menewaskan 7 orang. Lima belas orang warga terjatuh dari jembatan gantung di Kabupaten Lebak, Banten saat melakukan swafoto bersama. Selamat siang pemirsa, selain 2 kabar utama tadi, kami akan mengajak Anda untuk memperbarui sejumlah informasi langsung dari lokasi kejadian. Karena sudah ada rekan kami Muhammad Hamzah di Mapolres Batang, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi terkini penyelidikan polisi dalam kasus kecelakaan maut di Tol Batang yang telah menewaskan 7 orang. Lalu ada juga rekan Adi Mulya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur yang akan melaporkan proses identifikasi korban kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 pada hari Senin lalu yang sampai saat ini belum juga rampung. Kemudian masih ada rekan Prita Zega di Stasiun Pasar Senen yang akan mengabarkan seputar arus balik dan mudik Lebaran 2024. Bersama saya Fibrus Yonaso dan rekan saya Anggia Eboni yang tentunya sudah siap untuk membawakan berita pertama di kabar siang hari ini. Silakan Eboni. Baik, terima kasih Philip dan langsung saja pemirsa kita mulai kabar siang selengkapnya untuk Anda. Kita ke kabar pertama pemirsa, 15 orang warga terjatuh dari jembatan gantung di Kampung Cigedang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa ini terjadi diduga akibat kawat baja penyangga jembatan putus dimakan usia. Ya pemirsa, dari video amatir milik warga ini terlihat sejumlah orang menyeberang jembatan gantung yang terbuat dari bambu. Namun saat di tengah jembatan tiba-tiba tali kawat baja atau seling jembatan putus. Sejumlah warga yang sedang melintasi jembatan jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah warga pulang dari ziarah kubur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 15 orang warga mengalami luka, 1 orang diantaranya mengalami luka berat. Warga pun berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan gantung tersebut karena merupakan akses ke sejumlah kampung dan akses beraktivitas warga. Diduga tali kawat baja atau seling jembatan putus dimakan usia. Habis setelahnya Zara. Oh gitu ya? Iya. Ada berapa orang gitu ya waktu pas itu? Banyak kan sih, cuman yang pas jatuhnya itu antara 15 orangan. Gak denger suara, tapi kalau yang di belakang katanya denger gitu ya, ada suara ketek gitu ya bunyi mau jatuh, tapi kalau yang depan gak denger sama sekali, tiba-tiba jatuh gitu aja nggak tahu. Berarti langsung jatuh ke air? Langsung jatuh ke air, kerasa juga pas di dalam airnya gitu jatuh gitu, nggak tahu kalau jatuh. Itu pas tempat airnya tuh yang dalam tuh gimana? Yang pas dalam ya? Enggak, aku udah mau deket pintu keluar gitu. Enggak pas di dalam airnya banget, udah mau daratan. Ada yang luka nggak teh? Memar-memar badan. Oh gitu, tapi udah langsung diobatin? Udah. Mobil tertabrak kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Brebes, Jawa Tengah.
Mobil Daihatsu Terios DK 1186 FPB hancur usai tertabrak kereta api Erlangga tujuan Jakarta Surabaya di Desa Kluwut. Akibat kecelakaan tersebut, 2 penumpang mobil tewas, yakni ibu dan anak. Sumiah, 62 tahun meninggal di lokasi kejadian dan anaknya, Kamelia, 33 tahun meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Keduanya merupakan warga setempat. Sementara pengemudi mobil, Wandi, 45 tahun yang merupakan anak dari korban Sumiah, mengalami luka ringan. Korban tewas langsung dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Bakti Asih Brebes dan RSUD Brebes. Menurut warga, perlintasan tersebut biasanya dijaga sejumlah warga, namun saat kejadian tidak ada warga yang menutup perlintasan karena tengah berlebaran. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Polisi akan menetapkan sopir bus Rosalia Indah berinisial JW sebagai tersangka buntut kecelakaan tunggal di tol Batang kilometer 370A yang menewaskan 7 orang. Berdasarkan penyelidikan polisi, kecelakaan maut tersebut terjadi akibat sopir kelelahan dan mengalami microslip. Berikut pernyataan Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan. Kemudian juga bahwa hari ini nanti Polres Batang itu akan melakukan rilis dan melakukan penetapan tersangka terhadap saudara inisial JW. Ini berdasarkan daripada 2 alat bukti yang sah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Batang. Baik itu keterangan saksi-saksi maupun hasil berita acara daripada olah TKP. Dan pasal yang disangkakan adalah pasal 310 ayat 2, 3, dan 4. Kita terus mendalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara ini dapat disimpulkan memang ini karena kelalaian daripada supir. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu dijelaskan bahwa pengemudi itu mengemudikan kendaraan maksimal 8 jam. Tiap 4 jam bisa melakukan istirahat. Nah, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk dari pihak pengemudi bahwa yang bersangkutan ini berangkat dari Terminal Pondok Ungu Bekasi jam 3 sore. Kemudian sampai di kilometer 110 itu bergantian dengan rekannya. Nah, rekannya kemudian membawa sampai dengan kilometer 227 perbatasan di Ciledug dengan Cirebon. Dan waktu sampai di kilometer 227 ini rekannya menyampaikan kendaraan kurang fit. Sehingga disusulkanlah kendaraan yang penggantinya yang dibawa oleh si sopir JW tersebut. Akhirnya bergantian JW membawa dari 227 sampai dengan jam 4 subuh atau jam 3 subuh kemudian dia membawa dan terjadilah kecelakaan di 370.50 titik awalnya. Nah, kami coba bertanya kepada pengemudi, kemudian kita dalami bahwa yang bersangkutan memang mengakui mengalami kelelahan pada saat mengendarai tersebut. Kemudian mengalami microslip atau ngantuk sesaat. Sehingga pada kilometer 370.50 itu kendaraan yang dikemudikannya membanting ke sebelah kiri, menabrak parit yang ada dan terseret sepanjang 160 km di titik akhir di 370.200. Selanjutnya untuk mengetahui informasi terkini mengenai penyelidikan kecelakaan maut yang terjadi di Tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Kita bergabung dengan rekan kami pemirsa, ada Muhammad Hamzah di Mapolres Batang. Selamat siang Hamzah, selain sopir dari bus Rosalia Indah, apakah ada tersangka lain yang ditetapkan oleh polisi? Ya baik, selamat siang Anggia dan juga pemirsa semua. Benar sekali, nanti sekitar pukul jam 1 siang ini rencananya Polres Batang akan menggelar rilis mengenai kasus kecelakaan yang menewaskan 7 orang.
di tol Batang Semarang kilometer 310 ini. Namun hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi pasti siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun menurut informasi yang terbaru ini memang kabarnya dari sang sopir ini yang berinisial JW ini yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Sejumlah penyelidikan juga terus dilakukan oleh Satlantas Polres Batang. Kemarin juga sudah melakukan olah TKP dengan di backup dari Polda Jateng dan juga Dirlantas Polri. Orlantas Polri maksud kami. Di mana saat ini saya kabarkan juga dia 7 orang yang kemarin dinyatakan tewas ini semuanya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara itu untuk korban luka ini yang sebelumnya berjumlah 20 orang yang dirawat di Rumah Sakit Islam Kendal, ini sekarang hanya tersisa 3 orang saja yang dirawat. Sementara 17 orang lainnya ini sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu untuk santunan korban ini pihak Jasara Harja juga telah turun tangan di mana para korban ini yang meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk korban yang luka-luka ini juga akan mendapatkan santunan sebesar 20 juta rupiah. Saya sampaikan juga ini Anggia, saya sempat berbincang dengan salah satu korban. Beliau mengatakan bahwa sebelum kecelakaan ini terjadi, ini bus PO Rosalia Indah ini berganti bus. Sebelumnya tidak menggunakan bus yang mengalami kecelakaan ini. Sebelumnya bus yang digunakan ini mengalami kerusakan pada mesin sehingga berganti bus. Namun setibanya di tol Batang Semarang KM 370 ini bus tiba-tiba oleng dan masuk ke dalam parit sejauh 200 meter. Dari kejadian itu 7 orang tewas dan 20 orang luka-luka, sementara 9 orang yang selamat ini langsung dipindahkan ke bus pengganti. Baik, Mungkin Hamzah. itu Anggia. Baik, terima kasih Muhammad Hamzah melaporkan langsung dari Mapolres Batang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, tim DVI di Rumah Sakit Polri masih melakukan proses identifikasi baik antemortem maupun postmortem terhadap 11 jenazah korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Jenazah korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek dipindahkan dari RSUD Karawang ke RS Polri Kramat Jati. Pemindahan ini merupakan upaya untuk mempercepat identifikasi para korban oleh tim DVI karena sarana di RS Polri lebih lengkap dan memadai. Tim DVI sempat terkendala untuk mengidentifikasi korban karena luka bakar 90 hingga 100% sehingga kondisi korban yang sulit dikenali. Dari 12 korban, baru 1 korban yang berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu sebelum nantinya akan dirilis ke publik. Untuk memperbarui informasi mengenai proses identifikasi jenazah korban kecelakaan maut di Tol Cikampek, kita sudah terhubung bersama rekan kami Adi Mulya di Rumah Sakit Polri. Adi, apakah siang ini sudah ada jenazah yang berhasil diidentifikasi? Baik, selamat siang Ebony dan juga pemirsa. Terpantau di siang hari ini tim DVI dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati memang belum ada update atau kedatangan keluarga-keluarga jenazah dari korban kecelakaan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta di kilometer 58. Perlu diketahui memang seluruh jenazah ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah sebelumnya Ebony dan juga pemirsa memang keseluruhan jenazah ini pada awalnya
dibawa terlebih dahulu ke RSUD Karawang. Tim DVI Polri pun di Disaster Victim Identification kiranya memerlukan waktu kurang lebih selama 1 minggu. Ini telah dikonfirmasi langsung oleh Brigjen Pol Haryanto, Kepala Rumah Sakit dari RS Polri Kramat Jati. Dan untuk saat ini memang proses identifikasi masih terus dilakukan. Dan untuk saat ini Ebony dan juga pemirsa, alasan dari pemindahan jenazah-jenazah yang dilakukan ini memang untuk mempercepat proses identifikasi. Karena memang di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang ini pelayanannya atau fasilitasnya memang kurang memadai dibandingkan dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan ini bertujuan untuk memproses semuanya lebih cepat. Dan perlu diketahui jika korban ini memiliki luka bakar sekitar 90 hingga 100%. Itu artinya memang dampak dari kecelakaan atau luka-luka yang cukup serius ini cukup menyulitkan tim identifikasi ini dalam proses pengidentifikasian dari jenazah-jenazah. Untuk saat ini memang proses masih terus berlangsung, dan sekali lagi kami tekankan kepada Anda, telah kami konfirmasi kepada Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Haryanto, proses pencocokan baik dari DNA, baik proses postmortem maupun antemortem memerlukan waktu kurang lebih selama 1 minggu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum nantinya nama-namanya akan dirilis ke permukaan. Untuk sementara demikian, Ebony, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita tunggu hasil proses identifikasi yang akan memakan waktu kurang lebih 1 pekan. Selanjutnya pemirsa, lonjakan arus mudik Lebaran terjadi di Jalan Tol Surabaya Gempol, Jawa Timur. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Padatnya arus mudik dan arus balik Lebaran di Jawa Tengah membuat banyak pengemudi yang memilih jalur alternatif. Namun, keberadaan jalur alternatif rawan jalan yang menanjak dan menikung. Salah satu jalur alternatif yang kerap diambil oleh para pemudik adalah jalur wisata Solo, Selo, Borobudur di wilayah Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Meskipun jalur ini memiliki banyak tikungan dan jalan menanjak, namun warga senang memilih jalur ini karena pemandangan alamnya yang indah. Tidak sedikit kendaraan yang mengalami mogok atau tidak kuat menanjak karena kondisi jalan yang ekstrim. Untuk mengantisipasi kemacetan karena banyak kendaraan yang tidak kuat menanjak, petugas kepolisian Polres Boyolali, Jawa Tengah mengerahkan petugas lengkap dengan alat ganjal ban di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Oke. Sementara itu, stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh pemudik yang akan melakukan perjalanan ke luar Jakarta. Meski hari Idul Fitri telah berlalu, tetapi antusias warga yang hendak pulang ke kampung halaman ternyata masih tinggi. Para pemudik masih memadati stasiun Pasar Senen pada Jumat pagi hingga menjelang siang hari. Hari ini saja, PT KAI Daop 1 memberangkatkan 23.875 penumpang dari stasiun yang terletak di Jakarta Pusat ini. Manajer Humas Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan ada 34 rangkaian kereta dengan okupansi mencapai 100%. Meski demikian, angka ini turun dibandingkan sehari sebelum Lebaran 2024. PT KAI memprediksi jumlah pemudik akan semakin turun dan penumpang arus balik bertambah hingga 21 April mendatang.
Sekarang kita bergeser ke arus lalu lintas di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana di situ mulai ramai dilintasi oleh pengendara yang balik dari kampung halaman. Mereka memilih kembali lebih awal ke tempat rantauannya untuk menghindari macet arus balik. Arus balik Lebaran mulai terjadi di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada Jumat pagi, kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung ini mulai terlihat. Para pengendara sengaja memilih hari ini untuk kembali agar tidak terjebak kemacetan arus balik. Apalagi kepolisian memprediksi puncak arus balik terjadi pada Sabtu dan Minggu esok. Sementara arus kendaraan dari Bandung menuju Tasikmalaya juga masih ada, tetapi tidak signifikan. Kebanyakan adalah masyarakat yang hendak liburan ke pantai, Pangandaran atau tempat wisata lainnya di Priangan Timur. Lantas bagaimana kondisi arus mudik atau balik di stasiun Senen, Pasar Senen, dan jalur Gentong saat ini? Kita langsung saja perbarui informasinya bersama Prita Zega dengan Denden Ahdani. Kita ke Zega terlebih dahulu. Zega, bagaimana dengan kondisi terkini di stasiun Pasar Senen? Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa TV One. Hari ini kami memantau dari pagi hingga siang hari ini di stasiun Pasar Senen. Kami melihat bahwa pemudik masih memadati lokasi kami mengabarkan saat ini, yakni di stasiun Pasar Senen. Juru kamera saya Firdaus akan memperlihatkan bagaimana kondisi terkini saat ini di stasiun Pasar Senen. Terlihat di layar kaca Anda bahwa sangat padat sekali para penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota, yang akan berangkat dari Jakarta ke beberapa destinasi favorit seperti Semarang, Yogyakarta, dan wilayah-wilayah destinasi favorit di Pulau Jawa lainnya. Anda bisa melihat tak hanya sendiri, namun mereka berombongan keluarga besar dengan membawa barang bawaan yang berlebihan pun juga sangat ramai sekali, seperti koper-koper, kemudian barang-barang yang dibungkus dengan kardus besar dan juga ransel-ransel. Di mana pemirsa, dari data yang kami dapatkan dari manajer Humas Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan bahwa per hari ini saja 12 April 2024 ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ini mencapai 23.875 penumpang. 23.875 penumpang yang akan berangkat hari ini 12 April 2024, di mana dari 23.000 tersebut jumlah kursi yang tersedia ini harusnya 23.930 kursi yang tersedia. Ini mencapai okupansinya mencapai 100%. Ini data dari manajer Humas Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko, di mana dari 23.000 lebih penumpang yang berangkat hari ini kereta api yang diberangkatkan ini 34 kereta api khusus untuk stasiun Pasar Senen. Di mana meskipun memang ini sudah lewat dari hari Lebaran pemirsa, namun antusias dari para pemudik pun masih terlihat sangat tinggi sekali. Tadi memang mereka mengatakan bahwa beberapa tadi pemudik, saya bertanya pemirsa alasan mereka mengapa baru hari ini mereka melakukan mudik, karena memang mereka mengatakan untuk menghindari kemacetan di jalan seperti yang kita lihat beberapa hari kemarin sebelum Lebaran dan juga juga pas hari Lebaran. Ini banyak sekali kemacetan yang terjadi beberapa titik di Pulau Jawa, di Trans Jawa pemirsa begitu, dan mereka ingin menghindari hal-hal tersebut sehingga mereka memutuskan untuk berangkat hari ini setelah hari Lebaran tiba pemirsa. Dan mereka juga mengatakan pemirsa, dari data yang kami dapatkan dari Iksvan juga mengatakan bahwa angka ini meskipun hari ini padat, namun angka ini terlihat sangat turun. Di mana okupansi ini tadi 100%, namun di hari-hari sebelumnya sebelum Lebaran ini okupansinya mencapai 102 hingga 105%, bahkan 106%. Namun untuk hari ini semakin menurun usai Lebaran pemirsa, di mana hari ini 100%. Di mana nanti
nantinya ini sampai 21 April jumlah pemudik yang akan keluar dari Jakarta ini akan menurun. Ini dikarenakan arus balik sudah mulai lagi pemirsa, di mana ini akan penumpang yang akan melakukan arus balik ataupun balik ke Jakarta ini akan meningkat hingga 21 April 2024. Sedangkan tadi kami pun menanyakan juga untuk arus balik, penumpang arus balik ini hingga per hari ini pemirsa sudah ini untuk wilayah 21 Jakarta, baik dari stasiun Senen dan juga stasiun Gambir, jumlah penumpang yang sudah melakukan balik ataupun yang sudah balik ke Jakarta ini sudah mencapai sekitar 40.000 penumpang yang sudah balik ke Jakarta ini untuk wilayah Daob 1 Jakarta. Dan tadi pun kami memantau pemirsa dari pagi hingga siang hari ini sangat padat sekali seperti yang terlihat di belakang saya. Para penumpang seperti membawa anak kecil, membawa keluarga, dan juga membawa ransel yang sangat besar sekali pemirsa, sehingga ini juga para petugas pun sedikit kewalahan tadi kami melihat untuk mengatur ataupun membantu para penumpang yang terlihat kesulitan. Karena memang beberapa dari mereka ini juga seperti orang tua yang masih kurang paham. Tadi memang banyak sekali petugas yang sudah siaga di tempat ini, dan meskipun terlihat kewalahan namun bisa diatur dengan baik, tetap kondusif di sini meskipun sepadat ini pemirsa. Dan tadi juga kami melihat seperti ruang tunggu pun sudah over kapasitas, dimanapun tadi para penumpang ini terlihat banyak yang berdiri di ruang-ruang kosong ataupun di area-area kosong, dan juga ada yang berlesehan di bawah lantai karena memang ruang tunggu di sini sangat padat sekali, bukan karena kurang tapi memang ini sangat over kapasitas dikarenakan memang pemudik masih banyak sekali di sini, bahkan pun parkiran pun sudah hampir penuh. Tadi kami memantau pemirsa karena memang masih padat sekali meskipun ini sudah lewat dari Lebaran, namun antusias dari para pemudik ini masih sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat juga arus balik ini juga nantinya ini arus balik dari tanggal 12 April hingga nanti 21 April ini akan terus meningkat hingga 21 April, dan di mana angka yang tadi 40.000 ini masih akan terus bertambah hingga arus balik akan selesai tanggal 22 April 2024 nantinya. Pastinya nantinya seperti yang Isvan katakan, ini angka arus balik juga akan terus diupdate karena memang setelah Lebaran ini para pemudik sudah mulai menurun dan para penumpang yang akan balik ke Jakarta akan bertambah. Demikian Philip. Atas laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen. Sekarang kita akan menuju ke Denden Ahdani yang sudah siap mengabarkan kondisi terkini di jalur Gentong Tasikmalaya. Silakan Deden. Ya, baik Philip dan pemirsa TV One, memang dapat saya kabarkan saat ini saya sedang berada di jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya yang arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung mengalami peningkatan yang signifikan sejak tadi pagi. Ini peningkatan ini terjadi sejak kurang lebih pukul 9 pagi tadi hingga saat ini. Berbeda dengan tadi pagi, hanya kendaraan roda 2 yang banyak melintas ke jalur Gentong ini. Namun pada pagi menjelang siang ini kendaraan roda 4 yang didominasi kendaraan roda 4 pribadi maupun kendaraan roda 2 ini mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan tadi sejak pukul 10 tadi pihak kepolisian telah mencatat sekitar 10.000 kendaraan sudah melintas. Dan peningkatan ini berbanding jauh dengan kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Berbeda dengan pada arus mudik kemarin, kebanyakan kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Namun pada saat ini kendaraan yang melintas didominasi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, yang mana ini menandai bahwa arus mudik sudah mulai, arus balik maksud kami sudah mulai terjadi. Dan saat konfirmasi tadi dengan pihak kepolisian, kami mendapatkan informasi bahwa arus balik ini puncaknya akan terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari nanti. Dan ini dapat kami informasikan juga dengan banyaknya pebalik yang melintasi jalur Gentong ini, sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan dari mulai perbatasan Garut Tasikmalaya, tepatnya di batas kota, hingga perempatan Panyesuhan Ciawi, yang mana jarak tersebut berjarak sekitar 15 km. Dan saat ini pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tasikmalaya Kota
telah tengah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas berupa menyiapkan sistem one way yang mana akan melakukan penarikan atau penguraian kepadatan dari mulai simpang 4 Panyusuan Ciawi hingga perbatasan Garut Tasikmalaya, yang mana nanti kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya akan di stop sementara di wilayah perbatasan Garut Tasikmalaya hingga kepadatan yang terjadi di jalur gentong sendiri, yang dimana tempat saya mengabarkan ini akan diurai menuju Tasikmalaya menuju Bandung. Dan pantauan kami sejak tadi pagi memang kendaraan berplat nomor Bandung maupun Jabodetabek telah melintas, dan ini menyebabkan kepadatan sehingga membuat pengendara harus ekstra hati-hati dan waspada karena jalur gentong ini sendiri mempunyai medan yang cukup banyak tikungan dan tanjakan serta turunan yang curam, sehingga para pengendara harus berhati-hati, terlebih di daerah gentong bawah yang mana beberapa ratus meter dari lokasi saya menggambarkan terdapat tikungan yang sangat curam, sehingga para pengemudi selain harus menyiapkan kondisi fisik yang fit, kemudian harus menyiapkan kendaraannya harus siap dari segi pengereman maupun segi kupling, karena tadi pantauan kami juga di sini banyak kendaraan terutama roda 4 yang mengalami permasalahan dari bagian kuplingnya, sehingga dari tanjakan yang mengalami mogok mobil tersebut, terlebih kendaraan besar, menyebabkan antrean kendaraan yang di belakangnya sehingga mengalami kemacetan yang cukup panjang. Demikian, Philip. Baik, terima kasih Deden Ahdani atas laporan Anda, dan juga tadi ada Prita Zega. Selamat kembali bertugas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua Lebaran, Prabowo Subianto kali kedua mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan penuh hangat dan kegembiraan mewarnai pertemuan dua keluarga. Menteri Pertahanan RI yang juga sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyempatkan sarapan pagi bersama Presiden Jokowi. Prabowo Subianto didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo dan Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kaisang Pangarep beserta istrinya Erina Gudono. Suasana tampak akrab, penuh kegembiraan dan ditutup dengan foto bersama. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani hadir dalam open house terbatas yang digelar di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak ada pesan khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Megawati. Lalu apa cerita yang disampaikan Megawati kepada Rosan?
Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kawasan Tugu Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara open house terbatas ini, Rosan 2 kali datang untuk bertemu Megawati. Terungkap kedatangan kembali Rosan karena belum sempat bersalaman dengan Megawati. Pak Rosan. Rosan sendiri tadi sebenarnya balik lagi kenapa ya? Ya karena tadi pagi pas Mas Rosan datang kan Ibu masih di dalam. Nah, sehingga kemudian setelah semua tamu-tamu dan juga pada berdatangan siang hari beberapa menteri, kemudian Mas Rosan datang kembali. Jadi maksudnya memang dicarikan waktu khusus ya? Ya bukan, karena tadi belum sempat salaman sama Ibu Mega. Ya. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, tidak ada pesan khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Megawati. Megawati juga banyak menceritakan pengalaman hidupnya kepada Rosan. Perjuangan. Apakah membawa pesan juga dari Pak Prabowo gitu untuk Ibu? Tidak ada. Jadi ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri, saling maaf-memaafkan, dan tidak ada hal-hal yang terkait dengan politik kekuasaan. Tapi politik itu sebagai kehidupan, itu dibahas. Ada jamuan khusus nggak Mas buat Pak Rosan tadi dari Ibu Mega gitu? Ya semua sama. Terakhir Ibu nawarin kalau mau minum kopi, teh. Akhirnya Mas Rosan lebih memilih teh. Ada Mbak Puan juga dan juga Pak Arifin Tasrif, ya Menteri SDM. Ya, pesan-pesan semangat perjuangan tadi ya ke Mas Rosan yang berasal dari pengalaman Ibu. Nah, sehingga Mas Rosan mengatakan, aduh pengalaman Ibu ternyata sangat luar biasa, penuh semangat juang. Tadi juga didampingi oleh Pak Abdullah Aswar Anas. Jadi Anda dampingi Ibu menerima Pak Rosan dalam satu meja. Tadi ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Mbak Puan, ada Pak Arifin Tasrif, dan kemudian saya. Beberapa menteri mengunjungi Megawati. Di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kedatangan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang menerka-nerka maksud kedatangan Rosan menemui Megawati Soekarno Putri. Apalagi Rosan sampai 2 kali menyambangi kediaman Megawati saat digelar acara open house terbatas PDI Perjuangan pada Rabu lalu. Santer beredar, tim Kepedagan Nasional Prabowo Gibran tengah berupaya memujuk PDI Perjuangan untuk bergabung ke pemerintahan baru pimpinan Prabowo Subianto nantinya. Lantas, apakah kedatangan Rosan murni silaturahmi atau ada agenda tertentu? Benarkah kunjungan itu merupakan rangkaian dari upaya rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati? Momentum orang membina kembali keakraban, ya kan ya, keguyuban, apalagi tokoh-tokoh bangsa yang memang selama ini bersahabat. Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sudah sebegitu dekatnya selama ini, ya. Sampai-sampai ada beberapa event yang secara politik seharusnya dianggap berpotensi merusak hubungan mereka, ternyata enggak. Event pemilu 2014, 2019 itu kan kontestasi yang betul-betul alot ya. Jadi sebenarnya hubungannya baik-baik saja gitu ya, Pak? Ternyata setelah melewati momen yang besar begitu ya, yang begitu dramatis, istilahnya persahabatan mereka berdua itu, beliau berdua itu tetaplah baik ya kan, tetaplah terbina. Jadi ujian apa lagi yang lebih berat yang bisa menggoyahkan persahabatan dua tokoh ini? Saya pikir nggak ada. Pemilu kemarin dinamika biasa. Ya ada perbedaan pilihan ya. Kalau kontestasi ini kan insya Allah setelah MK kan selesai. Ya, minggu depan. Mau kan kita kan
punya tugas-tugas besar bersama. Nah itulah bedanya dengan saya gini ya. Kalau dua tokoh itu kan, tokoh-tokoh itu selalu yang dipikirkan soal bangsa gitu kan. Melulu ya. Mungkin 100% mereka pikirkan itu gitu loh. Nggak ada ruang di hati mereka itu ego lagi, pribadi lagi, baper-baperan. Menurut saya sih nggak ada. Jadi tinggal tunggu waktu menurut saya ketemunya. Jadi udah confirm kemungkinan besar 100% terjadi, hanya tinggal menunggu waktu. Menurut saya seperti itu. Soal persahabatan itu satu posisi secara politik dan kultural ya. Apalagi dalam suasana sawalan ya. Dengan semangat lebaran, tentu kita pahami itu kita ini sebagai sesuatu hal yang positif. Tetapi karena ini berkaitan dengan solid politik bernegara, maka tentu kami dalam posisi menunggu proses politik konstitusional, menunggu proses hukum konstitusional, terutama yang berkaitan dengan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu merefleksikan apa yang menjadi sikap pendirian 03 dan sikap pendirian PD Perjuangan juga tentu bersama partai politik yang lain untuk menghormati konstitusi kita. Bang Firman, apakah ini sebenarnya ada perbedaan gitu dalam PDI Perjuangan juga gitu? Karena kan menurut informasi juga sebenarnya Ibu Mega sudah memberikan komunikasi gitu untuk Mbak Puan bertemu dengan Prabowo Subianto. Apa ini juga ada perbedaan gitu di PDI Perjuangan? Ada yang menginginkan ya udah nggak usah ada pertemuan, atau ya udah ada pertemuan gitu? Kalau sikap pendirian politik PDI Perjuangan kan di bawah kepemimpinan Ibu Mega itu satu komando. Oke, artinya jadi itu artinya tidak gitu ada ya? Perbedaan. Oke. Kalau misalnya ada perspektif dalam rangka melihat misalnya pemilu, kemudian juga dalam melihat Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya itu sama. Bahwa misalnya dalam rangka membangun kualitas komunikasi politik misalnya dengan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin partai politik, sebetulnya juga pada saya sama itu loh. Yang membuat beda itu kan ya media-media seolah-olah karena biar ramai sekali. Padahal sebetulnya juga tidak ada persoalan. Misalnya soal tadi dalam tabayun, kalau kita itu tabayun sekarang. Iya, jadi itu tidak ada perbedaan secara signifikan dan kita di bawah kepemimpinan komando satu garis yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama, 2 kali kunjungan Rosan ke rumah Megawati itu bukan tanpa alasan menurut saya. Kalau hanya sekedar silaturahim lebaran cukup 1 kali. Tapi yang kedua ini kan lebih lama kemarin. Yang kedua juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu 2 kali juga kemarin. Dan indikator kedua menurut saya juga adalah terkait dengan peran Mbak Puan yang selama ini menjembatani komunikasi antara pihak Pak Prabowo dengan pihak PDIP. Jadi peran Mbak Puan ini sangat sentral dalam proses komunikasi politik yang sedang dingin antara Bu Mega dan Pak Jokowi ya, yang kebetulan saat ini bersamaan dengan Pak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga menurut saya juga terkait dengan hak angket yang sudah agak mereda isunya hari ini. Gitu ya. Dan 3 indikator tersebut ya saya mencatat bahwa ini sinyal-sinyal bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati tinggal menunggu waktu saja. Tetapi tentu ini masih sebatas komunikasi politik, saya melihatnya. Belum sampai kepada rekonsiliasi politik. Lalu kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu? Apakah pertemuan tersebut akan berdampak besar mengurangi ketegangan politik saat ini? Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, lalu lintas yang mengarah ke sejumlah pantai dan hotel di Anyer macet hingga 2 km. Namun selengkapnya sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghabiskan momen Hari Raya Idul Fitri dengan berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Kepala negara menikmati momen lebaran dengan mengajak 3 cucunya yakni Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al-Nahyan Nasution dan juga Panembahan Al-Saud Nasution untuk berkeliling di salah satu mal besar di kota Medan. Jokowi juga didampingi oleh anak Kahiyang Ayu dan menantunya Bobi Nasution. Kedatangan Jokowi disambut antusias oleh warga Medan yang sedang berkunjung di mal tersebut. Tak sedikit yang meminta Presiden untuk bersuah foto bersama.
Sementara itu lalu lintas yang mengarah ke sejumlah pantai dan hotel di Anyer macet hingga 2 km. Ribuan kendaraan mayoritas berplat wilayah Jabodetabek memenuhi jalan utama menuju kawasan objek wisata Pantai Anyer Cinangka di Serang, Banten. Untuk mengurai kepadatan kendaraan wisatawan yang terjebak macet, Satlantas Polres Cilegon memberlakukan sistem satu arah atau one way untuk menarik kendaraan menuju lokasi pantai. Diprediksi wisatawan terus membludak hingga akhir pekan nanti. Saat ini rata-rata turis lokal yang berkunjung ke pantai umum di lokasi ini mencapai 3.000 lebih perharinya dengan tingkat okupansi hotel sudah lebih dari 100%. Nah pemirsa, saat lebaran Kampung Arab di kawasan Ampel jadi salah satu tujuan wisata kuliner. Ampel adalah kampung halaman terbesar diaspora keturunan Arab, khususnya warga Indonesia keturunan Hadraut Yaman. Sehingga kalau mencari makan khas Arab tentu tempatnya adalah di sana. Nikmatnya merayakan Idul Fitri di Kampung Arab yang terletak di kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Karena di sini kita bisa menyantap makanan Arab yang rasanya sangat istimewa. Masakan khas Takrim Yaman berpadu dengan cita rasa masakan Jawa, kombinasi yang nikmat. Roti mulawah atau yang dikenal dengan sebutan roti Maryam ini misalnya. Adonan tepung yang dibuat lebar dipanggang di tungku. Setelah mengembang, roti mulawah siap disajikan. Ada juga nasi hanit atau yang lebih dikenal dengan nasi kebuli. Diolah dengan kaldu dan daging kambing, menggunakan beras basmati, lalu diracik dengan bumbu rempah asli Yaman. Rasanya, Masya Allah, ajib. Menu-menu lainnya juga nggak kalah nikmat, sehingga di musim mudik seperti sekarang, restoran khas Arab di Ampel kebanjiran pesanan. Tadi aku udah ngintipin apa? Hanit ini, hanit kambing, hanit ayam, sama mulawah. Kesan pertama tuh ya ini namanya rotinya ini beda banget karena dia nggak ada butternya. Jadi ini bener-bener, ini crunchy dan coba kita masukin mulut ya. Gurihnya tuh berasa banget. Terus yang hanit kambing, aku nggak tahu kalau itu tadi kambing, ternyata melted banget karena dia masaknya ditaruh di aluminium foil, jadi angetnya itu kerasa, angetnya masih ada, bumbunya masih meresap, dagingnya empuk, jadi lembutnya di dalam. Bedanya. Kalau Anda sedang di Surabaya, sempatkan deh ke Kampung Arab di Ampel agar bisa mencicip makanan yang bercita rasa Timur Tengah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk berlibur ke tempat wisata. Salah satunya yaitu Kebun Binatang Ragunan yang ternyata tetap menjadi favorit karena harga tiket masuknya yang sangat terjangkau. Berikut laporan Herninda Febiola dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Halo pemirsa, saya disambut loh sama pengunjung Kebun Marga Satwa
Ragunan, Jakarta Selatan. Pemirsa yang belum tahu liburannya mau kemana, mending langsung aja ke sini karena Ragunan ini merupakan salah satu destinasi wisata murah yang sejak dulu hingga kini masih diminati oleh masyarakat khususnya warga Jakarta. Namun tidak hanya dari Jakarta saja, di sini banyak sekali dari luar kota seperti Bogor, Bekasi dan sekitarnya. Ini saya ada di salah satu tempat hewan beruang madu yang merupakan salah satu destinasi favorit yang ada di Ragunan. Nah, tuh ini nyamperin saya pemirsa, mau masuk TV dia kayaknya. Saya mau sapa-sapa pengunjung deh yang ada di sini ya. Pemirsa boleh ikutin saya melihat nih keramaian di sini karena memang sejak pukul 8 pagi tadi jumlahnya sudah mencapai 7.000 pengunjung yang masuk ke Ragunan, Jakarta Selatan ini. Halo, permisi Mas, Mbak, sapa-sapa dulu dong. Halo. Dengan siapa Mbak? Ica. Dengan Mbak Ica. Mbak Ica dari mana? Dari Cikarang. Dari Cikarang, jauh banget ya. Ini adanya namanya siapa? Siapa namanya? Hafiza. Hafiza. Kesini mau lihat apa? Lihat apa tuh Dede? Apa itu? Apa? Beruang. Ya. Ini baru pertama kali atau udah pernah kesini Mbak? Udah pernah kesini. Udah pernah kesini ya. Kenapa sih milih ke Ragunan? Apa? Ya hemat. Masih sini Jakarta. Masih di sekitar Jakarta. Iya, lumayan dekat dan murah juga ya. Kalau gitu, selamat menikmati suasana di sini ya Mas Mbak ya. Dadah deh. Nah, ini saya udah tadi salah satunya dari Cikarang ya, cukup jauh ya pemirsa ya. Saya mau muter ke sini, lihat-lihat lagi pengunjung yang ada di sini karena selain beruang, nanti akan ada harimau, lalu ada jerapah, burung pelikan yang memang salah satu destinasinya beruang, tetapi banyak sekali destinasi di sini. Selain itu juga ada tersedia trek jogging, lalu ada penyewaan sepeda, penyewaan mobil listrik dan juga lain sebagainya pemirsa. Jadi tidak hanya melihat hewan saja di sini. Kalau begitu saya nanti lanjut muter-muter lagi, ikuti perjalanan saya di Kebun Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, setelah tadi saya mengunjungi kandang gajah, harimau dan beruang, saya sedang berada di depan kandang jerapah yang memang menjadi salah satu binatang favorit juga di Kebun Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ini nampak pengunjung yang ramai sekali memadati area kandang jerapah. Selain pengunjung yang hanya mampir untuk melihat, di sini juga banyak pengunjung yang menggelar karpet untuk menikmati suasana pepohonan di kebun binatang Ragunan ini sambil melihat-lihat binatang yang ada di sini. Karena memang dengan harga tiket yang cuma 3.000 hingga 4.000 saja, pemirsa sudah bisa mengajak keluarga liburan hemat tetapi menyenangkan dan juga mendapatkan suasana hutan di kebun binatang Ragunan ini. Nah, pemirsa, ini nampak sekali semakin padat di sini karena kemarin pun jumlah pengunjung yang datang di Kebun Binatang Ragunan ini mencapai 69.000 pengunjung jumlahnya. Saya di sini sejak pukul 8 pagi tadi diberitahu bahwa sudah 7.000 yang masuk ke dalam area kebun binatang ini. Hingga saat ini jumlahnya akan terus bertambah karena memang ini masa liburan masih panjang pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang belum sempat liburan tetapi ingin hemat dan juga dekat-dekat area Jabodetabek bisa langsung ke Kebun Binatang Ragunan. Saya mau lanjut untuk muter-muter nih ngelihat binatang yang ada di sini, nggak mau kalah sama pengunjung yang ada di sini. Dari Jakarta, Herinda Febiola, Taufik Mulhapan, TVN mengabarkan. Ya pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa suasana perayaan Idul Fitri WNI yang berada di perantauan. Tapi informasinya usai jeda berikut ini. Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, ribuan warga mengikuti tradisi Grebek Syawal yang digelar oleh Keraton Yogyakarta. Tahun ini 6 gunung tidak diperebutkan namun dibagikan oleh pihak keraton yang dibantu oleh petugas.
Gunungan diarak dari Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman dikawal pasukan bergodo. Sementara, ribuan warga telah menunggu untuk mendapatkan bagian dari gunungan tersebut. Ada 6 gunungan yang diarak. 2 gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuhan. Gunungan tidak diperebutkan, namun dibagikan oleh pihak keraton dibantu petugas. Mbak, ini dapat apa? Warga bisa mendapatkan bagian gunungan di Masjid Gede Kauman dan di Pura Pakualaman. Sementara untuk di Kompleks Kepatian, dibagikan 50 ubarampe gunungan. Mbak, ini dapat apa, Bu? Dapat kacang, Pak. Kacang tadi dibagi? Ya, dikasih? dikasih, Oh, oke. Seneng nggak, Bu? Senang sekali baru kali ini. Oh, baru kali ini dapatnya? Iya. Oh, mau buat apa kacangnya? Mau disayur. Sayur? Oh, oke. Lihat ya, Bu? Ya. Senang sih baru pertama ikut terus dapat kayak gini. Kalau dilihat di online itu kan di IG misalkan berebut tuh pada nggak dapat. Nah ini kayaknya lebih aman deh. Lebih tertib itu ya? Lebih tertib. Gunungan juga dibagikan ke dalam Mangkubumen dan tidak dibuka untuk umum. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Seperti halnya di tanah air, usai sholat Id, warga Indonesia di New York menggelar tradisi halal bihalal atau open house. Open house dengan berbagai menu khas lebaran menjadikan suasana di New York seperti di Indonesia. Lantas, seperti apa keseruannya? Seperti halnya di tanah air, usai sholat Id, warga Indonesia di New York, Amerika Serikat menggelar halal bihalal atau open house. Open house gabungan antara KJRI New York dan Perutusan Tetap Pemerintah RI untuk PBB digelar di gedung KJRI New York di 68th Street antara Madison Avenue dan 5th Avenue. Namun untuk alasan keamanan karena gedung telah berusia 130 tahun, open house harus terregistrasi online dan dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi maksimal 100 orang. Gedung KJRI New York ini gedung historis yang usianya sudah tua, yaitu 130 tahun pada tahun ini, dan kita baru akan melakukan uji konstruksi karena gedung tua kapasitasnya terbatas. Jadi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya diperlukan pendaftaran lewat aplikasi tertentu. Namun demikian, walaupun ada yang belum bisa mendaftar karena penuh, tetap bisa datang, tetapi dengan pengaturan maksimal 100 orang ada di dalam gedung. WNI yang datang ke acara open house sangat antusias karena untuk mendapatkan kesempatan tersebut tidaklah mudah. Seru banget, agak lumayan susah untuk dapetin tiketnya karena kita harus registrasi dulu di Eventbrite dan itu ada 3 sesi 1, sesi 2, dan saya dapatnya sesi 3. Terus juga saya bawa suami ke sini supaya tahu aja tentang culture-nya Indonesia, dan seru sih, masyarakat Indonesia excited banget untuk ngerayain Lebaran di New York. Open house dengan berbagai menu khas lebaran menjadikan suasana seperti di Indonesia obat rindu tanah air. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. 1 Syawal 1445 Hijriah di Jerman dirayakan bersamaan dengan di Indonesia, yaitu 10 April 2024. 3 perwakilan Republik Indonesia di Jerman mengadakan salat Idul Fitri bagi warga Indonesia. Salat Idul Fitri tidak hanya diikuti oleh warga Indonesia, tetapi juga oleh para warga Jerman. Ibu-ibu lewat sini, bapak-bapak lewat sini, pintu belakang. Warga Indonesia di berbagai kota di Jerman melakukan sholat Idul Fitri di Kedutaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Masjid Indonesia Berlin. Sholat Idul Fitri dimulai pukul 8 pagi bertempat di kantor KBRI Berlin.
Masyarakat dari berbagai kota di Jerman yang ingin sholat Id di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin diminta untuk mendaftarkan diri melalui online, mengingat tempat yang terbatas. Saya dari Leipzig, kita berdua memang udah jauh-jauh hari sih kita pengen ke KBRI untuk sholat Id. Kita pengen banget nuansa Indonesia, jadi ya di Leipzig kita nggak ada masjid. Ya, makanya kita ke sini. Suasananya dengan jumlah antusias yang 600 orang ini luar biasa. Kemudian tadi cepat terkaca-kaca ketika kita memberikan taujih ya, memberikan minimal karena tentu kita di rantauan ini rindu banget orang tua kita semuanya. Sholat Idul Fitri ini tidak hanya diikuti oleh warga Indonesia, tetapi juga oleh para warga Jerman yang mualaf. Saya sholat Idul Fitri di Indonesia Bocah di Berlin. Sebelumnya, untuk pertama kalinya, kota Frankfurt di Jerman memasang dekorasi menyambut bulan suci Ramadan. Dekorasi ini terpasang di sepanjang ruas jalan yang cukup ramai di pusat perbelanjaan kota Frankfurt, tepatnya di Friedrichs yang terletak di antara alun-alun opera dan pusat kota Haapwahi. 5 untai dekorasi ini bertema Ramadan dengan bentuk bulan-bulan sabit dan bintang-bintang. 2 untai diantaranya merupakan tulisan berbunyi Happy Ramadan. Di kota Frankfurt tercatat ada sekitar 150.000 umat muslim, yaitu 15% dari penduduk kota itu. Dari Berlin dan Frankfurt, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Happy Ramadan! Yerusalem dijaga ketat oleh pasukan keamanan Israel saat umat muslim Palestina merayakan Idul Fitri. Beritanya akan hadir sesaat lagi di Kabar Siang. Kembali lagi di Kabar Siang pemirsa, hanya masalah baju lebaran seorang pria di Kabupaten Waikanan, Lampung menghabisi nyawa saudara kembarnya hingga tewas. Korban tewas dengan luka akibat tebasan golok. Sri Hardiansyah, warga Kampung Negeri Mulia, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung, diamankan polisi usai menghabisi nyawa saudara kembarnya. Korban tewas dengan luka akibat tebasan golok. Peristiwa bermula saat terjadi salah paham soal baju lebaran. Korban tak terima yang menyerahkan baju bukan orang tuanya, melainkan istri pelaku. Korban yang dikenal temperamen ini sempat mencekik istri pelaku dan anaknya dengan menodongkan sebilah golok. Melihat peristiwa tersebut, pelaku pun langsung berusaha menyerang korban. Saat korban jatuh, pelaku mengambil golok dan menebaskannya ke leher korban. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tentang penganiayaan yang menyebabkan... Dari Waikanan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Warga Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta digemparkan dengan penemuan jenazah di dalam mobil pengangkut es krim. Korban ditemukan telungkup di dalam mesin pendingin. Jenazah pria yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil pengangkut es krim diketahui bernama Suhardi. Bintang Pratama, rekan korban, mengaku curiga saat mendapati mobil yang dibawa oleh korban terparkir di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta. Ia pun berinisiatif menderek mobil tersebut, namun terkejut saat mendapati rekannya dalam kondisi tak bernyawa di dalam mesin pendingin di bagian belakang mobil. Sehari Pak jatuhnya, sehari semalam lah. Nah tadi taunya gimana? Taunya ya karena saya pengen derek di mobil, saya bilang hidupin aja mobil, orang mobil bisa nyala kan, saya bilang gitu. Ternyata di starter nggak bisa. Saya positifnya mobil kosong, akinya diambil sama orang atau bana gitu ya. Saya pengen ngecek aki, dia buka pintu belakang, dia udah ngegeletak. Penemuan jenazah korban langsung dilaporkan kepada pihak perusahaan es krim dan kepolisian. Diketahui korban telah membawa mobil itu sejak Rabu sore dan sempat mengalami pecah ban.
Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah korban untuk diotopsi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau pemudik untuk kembali ke ibu kota dan sekitarnya pada Jumat guna mengantisipasi kepadatan arus balik. Beritanya akan hadir sesaat lagi di Kabar Siang. Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, gelombang arus balik sudah mulai terjadi di hari ketiga Lebaran seperti yang terlihat di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Tampak sejumlah pengendara berplat Jabodetabek memadati ruas arteri Pantura di persimpangan 4 Palimanan Cirebon. Peningkatan volume kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta terjadi sejak dini hari tadi. Para pemudik sengaja memilih kembali ke ibu kota lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada akhir pekan ini. Pada umumnya, para pemudik sengaja melakukan perjalanan di pagi hari untuk menghindari cuaca panas di siang hari. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau pemudik untuk kembali ke ibu kota dan sekitarnya pada Jumat atau Sabtu 12 dan 13 April 2024. Hal itu disampaikan Menhub saat meninjau kesiapan arus balik Lebaran di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Menurut Budi Karya, imbauan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemudik pulang lebih awal. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu dan hari Senin saat libur bersama selesai. Sehingga pemudik diimbau pulang lebih awal untuk menghindari terjadinya penumpukan. Pemerintah telah memetakan sejumlah titik kemungkinan terjadinya penumpukan saat arus balik nanti. Mudiknya paling bagus tuh hari ini atau besok. Kalau lusa ataupun Senin nggak janji, itu trafiknya padat banget, terutama yang di darat ya, dan juga di di Bangkahuni. Jadi sekali lagi saya anjurkan untuk mudik hari ini atau besok, jangan Minggu atau Senin. Kami akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi worst case itu sudah kita bicarakan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang hari ini. Akhir kata mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Eboni. Dan saya Filpus Yonaso pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
Didukung oleh